Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Dinta yang cantik jelita. Oke, kita belajar lagi sejarah ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai proklamasi dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Siapa di sini yang udah tahu kronologi peristiwanya secara detail? Atau mungkin dulu udah pernah belajar tapi lupa? Atau yang belum pernah sama sekali dengar peristiwa atau kronologi Rengas Dengklok ini? Nah, bagi yang lupa-lupa ingat atau belum tahu sama sekali, yuk simak video kali ini bersama Bu Dinta. Oke teman-teman, jadi 5 inti dari kronologi peristiwa ini adalah yang pertama, kekalahan Jepang. Yang kedua, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, perumusan teks proklamasi. Dan yang kelima adalah pelaksanaan proklamasi. Nah, ini adalah kelima kronologi peristiwa ini. Oke, selanjutnya ini ada artikel atau berita dari kompas.com. Ini cukup banyak tulisannya, mungkin nanti teman-teman bisa pause dan baca sendiri. Intinya dari berita ini itu tepat pada tanggal 9 Agustus 1945 lalu, bom atom kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang. Kira-kira setelah Anda atau teman-teman membaca potongan berita tersebut, coba tuliskan semua hal yang kalian pikirkan atau pertanyakan di buku tulis kalian masing-masing. Dari berita tersebut, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Jepang telah bertekuk lutut. Jepang sudah jatuh sebab dibombardir oleh sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat Indonesia pun sadar bahwa ini sebuah momentum untuk segera bertindak menyebutkan kemerdekaan. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi golongan tua tak ingin terburu-buru. Mereka tak mengharapkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Berikut ini adalah faktor penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ada 4 faktornya. Yang pertama adalah teknologi persenjataan Jepang yang kalah dengan Amerika. Yang kedua, Amerika mampu menyadap komunikasi militer milik Jepang. Yang ketiga, Jepang mengalami pemberontakan dari masyarakatnya dan dijatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kekalahan Jepang ini dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kalah dalam Perang Pasifik, maka terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang kalah dengan sekutu. Nah, masalah kekosongan kekuasaan ini membuat golongan muda merasa menjadi waktu yang tepat untuk menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun kondisi ini tidak sama dengan pemikiran dari golongan tua. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Di sini udah pada tahu belum golongan tua dan golongan muda tuh siapa aja sih? Nah, golongan tua itu ada Pak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Yamin, dan Subarjo. Sedangkan untuk golongan muda ada Syahrir, Khairul Saleh, Soekarni, dan Wikana. Lalu apa sih isi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda? Golongan tua merasa bahwa proklamasi harus dilakukan dengan perhitungan politik yang matang, sehingga diharapkan tidak ada banyak pertumpahan darah dan menunggu sidang PPKI. Sedangkan golongan muda berpikir masa kekosongan pemerintahan merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Bahkan golongan muda sampai mulai menekan golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera menyampaikan proklamasi secepat mungkin. Golongan muda merasa peran PPKI bukanlah organisasi yang tepat untuk menjadi media penyampaian kemerdekaan, dan golongan muda ingin kemerdekaan didapat dari kekuatan sendiri tanpa ada campur tangan Jepang sebagai penjajah. Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Di slide selanjutnya kita akan bahas kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kronologinya
Kita bagi menjadi 5 kronologi. Yang pertama, peristiwa 15 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Kemudian, rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Selanjutnya, Wikana dan Darwis menemui Soekarno dan Hatta dan mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Insinyur Soekarno Hatta menolak dan tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Dan terjadilah rapat di Jalan Cikini 71. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya dan mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudancho Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Dalam perumusan teks proklamasi ini, ada seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang turut membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Keterlibatan Laksana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tadashi Maeda menjadi tempat berkumpulnya anggota PPKI, golongan muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Lalu, mengapa sih dipilih rumah Laksamana Maeda sebagai tempat perumusan teks proklamasi? Alasannya karena keamanan dan menghindari kecurigaan dari pihak Jepang yang kala itu sudah menyerah kalah kepada pasukan sekutu. Rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta tetap aman. Alasan lainnya karena Laksamana Maeda bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia sehingga dengan sukarela menyediakan tempat untuk rapat perumusan teks proklamasi. Nah, sekarang rumah Tadashi atau Laksamana Maeda telah dijadikan sebagai museum perumusan naskah proklamasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Untuk naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Soekarno dan naskah proklamasi ketikan Sayuti Melik. Ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Dari yang paling kiri itu ada Insinyur Soekarno, beliau yang menuliskan teks proklamasi dan kemudian membacakan teks proklamasi tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sebelahnya ada Muhammad Hatta yang merupakan sosok yang memberi ide kalimat pada teks proklamasi. Dan begitu juga Ahmad Subarjo memberikan sumbangan pemikirannya pada teks proklamasi dan Soekarni yang mengusulkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan tersebut disepakati oleh seluruh orang yang hadir dalam perumusan teks tersebut. Peristiwa terakhir yaitu adalah pelaksanaan proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, kemudian diikuti oleh pengibaran bendera merah putih untuk pertama kali.
Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Serambi, kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena momen bersejarah tersebut, kini alamat itu dikenal dengan Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Nah, dari rangkaian kronologi peristiwa proklamasi tersebut, apa sih yang dapat kita simpulkan dan dapat kita maknai dalam proklamasi tersebut? Jadi, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, kita semua pasti ikut serta merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya, momen 17-an idealnya bukan hanya selebrasi perlombaan atau perayaan saja, akan tetapi disertai dengan rasa syukur, saling menghormati dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia melalui berbagai macam cara seperti upacara bendera dan memegang teguh nilai keberagamaan dan toleransi antar sesama. Dan yang terakhir dari saya adalah kemerdekaan itu bukan hanya terbebas dari penjajah, tetapi juga merdeka dari rasa malas, merdeka belajar, merdeka berpendapat, dan merdeka meraih impian. Terima kasih.